Sugeng rawuh, sedulur. Coba diam sejenak dan rasakan perjalanan hidup yang sedang panjenengan jalani. Pernahkah panjenengan merasa hidup ini seperti runtuh tiba-tiba? Usaha tidak berjalan, hubungan memburuk, rezeki seret, dan semuanya terasa seperti hukuman dari dunia? Atau mungkin sebaliknya, pernahkah panjenengan berada di puncak? Hidup terasa mudah, dihormati banyak orang, rezeki mengalir deras. Kita merasa kuat, merasa hebat, seolah keberuntungan itu akan tinggal selamanya. Disinilah leluhur Jawa mengingatkan satu hukum alam yang tidak pernah gagal. Cakra Manggilingan, roda kehidupan yang terus berputar, tanpa berhenti, tanpa menunggu siapapun. Di video kali ini, Jagat Jawa akan mencoba membongkar rahasia kuno. Bagaimana caranya agar kita tidak hancur saat roda berada di bawah dan tidak lupa diri saat roda berada di atas. Kuncinya ada pada pancer panjenengan. Cakra Manggilingan adalah gambaran bahwa hidup selalu bergerak. Seperti roda kereta, bagian yang sekarang berada di atas merasakan angin segar dan sinar matahari, sebentar lagi akan turun ke bawah dan menyentuh tanah, debu, bahkan lumpur. Begitu pula sebaliknya, yang sedang di bawah pasti akan naik kembali. Siang berganti malam, kemarau berganti hujan, senang berganti sedih. Inilah hukum Gusti Allah yang tidak bisa kita ubah. Masalahnya, manusia seringkali lupa. Saat berada di atas, punya jabatan, dihargai orang, hidup berkecukupan, kita mudah terkena penyakit dume, merasa roda tidak akan pernah turun. Namun ketika sedang berada di bawah, sakit, terpuruk, merasa gagal, kita mudah putus asa, merasa ditinggalkan Tuhan. Padahal semua itu hanyalah bagian dari putaran yang sedang berjalan. Luhur, kita tidak bisa menghentikan cakra Manggilingan. Yang bisa kita lakukan hanyalah selaras dengan putarannya. Leluhur Jawa memberi pelajaran yang sangat indah. Jika pinggiran roda berputar kencang, naik turun tanpa henti, poros di tengahnya tetap diam, tetap tenang, dan dalam diri manusia, poros itu disebut pancer. Pusat kesadaran yang jernih, tempat jiwa kembali menemukan keseimbangan. Sedangkan emosi, nafsu, keinginan duniawi, perasaan bahagia atau sedih, itu semua adalah pinggiran roda yang mudah goyah. Jika kesadaran kita melekat pada pinggiran itu, kita akan ikut goyah. Saat naik, kita mabuk kemenangan. Saat turun, kita hancur berkeping-keping. Namun jika kesadaran kita berada di pancer, titik pusat yang tenang, kita akan melihat naik turunnya kehidupan seperti pemandangan yang lewat. Menjadi orang besar, hati tetap sederhana. Menjadi orang biasa, hati tetap teguh. Inilah kunci ketenangan. Jadilah poros, bukan roda. Lalu apa langkah nyatanya? Leluhur mengajarkan dua laku utama untuk menghadapi cakra Manggilingan. 1. Laku saat di bawah, gunakan aji-aji. Gusti ora sare, Tuhan tidak pernah tidur. Dan nerimo ing pandum, menerima sambil tetap berusaha. Saat berada di bawah, bukan berarti kita dihukum. Itu adalah masa memperkuat fondasi. Bersihkan hati, benahi diri, dan tanam keyakinan bahwa badai pasti berlalu. Roda hanya sedang menyentuh tanah untuk bersiap naik kembali. 2. Laku saat di atas. Gunakan aji-aji eling lan waspada. Tetap ingat dan tetap hati-hati. Serta ojo dumeh. Jangan sombong. Posisi atas adalah posisi yang rawan angin. Gunakan momen baik itu untuk menebar manfaat, menolong sesama, menjadi cahaya bagi lingkungan. Kebaikan yang kita tanam saat di atas akan menjadi penopang ketika roda menuruni takdir. Cakra Manggilingan adalah wujud keadilan Gusti. Tidak ada penderitaan yang kekal dan tidak ada kebahagiaan yang abadi. Semua hanya giliran. Maka jangan terlalu senang ketika mendapat, dan jangan terlalu sedih ketika kehilangan.
Tetaplah menjadi poros yang hening, sementara dunia di sekelilingmu terus berputar. Jika panjenengan ingin memperkuat poros batin panjenengan, tonton kembali video trilogi Pancer kami. Mulai hari ini, mari kita hadapi putaran nasib dengan senyuman dan ketenangan. Tulis di kolom komentar. Kulo siap muter. Terima kasih. Nuwun sewu. Mugi tansah pinaringan rahayu.